Baik, perkenalkan nama saya Teresia Laya dengan NIM 23014. Di sini saya akan membuat tugas video saya yaitu asuhan persalinan 60 langkah APN. Baik, yang dibimbing oleh Ibu Royatul Jannah, SSTM Kes. Di sini kita melihat tanda gejala kala 2 yaitu Doranteknus perjol vulka, yaitu ada dorongan ingin meneran, teknus adanya tekanan pada anus, perjol perineum menonjol, dan vulva membuka. Ini menyiapkan alat. Lalu memakai alat PD, menggunakan APD, memakai celemek, lalu memakai sepatu boot, memakai sepatu boot, cuci tangan, ini mengunci jempol, lalu dibilas, lalu dikeringkan, lalu menggunakan sarung tangan yang pertama yang banyak banget ini. Mendekatkan alat sebanyak 10 unit. Lalu mendekatkan alat, lalu mengeluarkan setengah koher dan menutup. Lalu kita melakukan vulva hygiene, yaitu dari labia mayora terjauh labia mayora terdekat, dari labia minora terjauh, labia minora terdekat, dari vestibulum perineum, dari perineum ke anus. Lalu kita memeriksa apakah tidak ada varises, tidak ada benjolan, tidak ada varises, tidak ada kelenjar Bartholin, tidak ada luka parut. Kita memasukkan tangan secara obstetrik, lalu
memeriksa jalan lahir tidak ada kelainan, porsiot sudah tidak teraba, ketuban masih utuh, pembukaan lengkap, presentasi kepala tidak ada melase, ubun-ubun yang kecil yang teraba. Nah, lalu kita pilih setengah koher. Enggak kelihatan kok. Memang kayaknya ada ketubannya utri. Iya, terus memecahkan ketuban. Tangan kita yang satu dorsokranial, lalu kita mengeluarkan setengah koher. Allah, yang bikin saya masuk apa ya Allah. Baiklah. Lalu memeriksa ketubannya jernih, tidak berbau, banyaknya sekitar 200 cc. Lalu dibereskan alatnya kembali. Lalu rendam tangan ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita melakukan DJJ sambil memeriksa nadi ibu. Setelah itu ke alat, lalu cuci tangan 6 langkah. Lalu dibilas, dikeringkan. Lalu menggunakan sarung tangan yang kedua. Lalu memberikan kain ke perut ibu pada bedong, lalu handuk. Dan underpad. Ibu, maaf ibu, ayo silakan. Pemeriksaannya lengkap, pembukanya sudah lengkap, DJJ-nya bagus dan semuanya normal. Nah, sekarang ibu boleh silakan meneran. Sembari ibu meneran, kita cuci tangan 6 langkah. Lalu menggunakan sarung tangan. Lalu membimbing ibu untuk meneran. Ibu, ayo bu, silakan bu, ayo meneran bu, pinter, ayo bu, pelan-pelan bu, ayo semangat. Bu, dikit lagi bu. Setelah kepala bayi keluar, kita standing. Setelah itu, setelah kepala keluar di depan vulva, kita mengecek apakah ada lilitan tali pusat. Jika tidak, lalu kita menunggu putaran vaksin luar. Lalu kita menyangga. Lalu kita posisi tangan di parietal, curam ke bawah untuk melahirkan bahu atas untuk melahirkan bahu bawah, disanggah, lalu disusuri. Lahirlah bayi. Kamu berdiri kok. Bayi lahir spontan, menangis kuat, tonus otot aktif, kulit kemerahan, lahir pada pukul 10, jenis kelamin perempuan. Setelah itu kita melakukan palpasi, kita memeriksa apakah ada janin kedua, tidak ada, lalu kita menyuntikkan oksitosin.
di sepertiga paha bagian luar secara IM. Aspirasi lalu dimasukkan. Setelah itu kita jepit-jepit di antara 3 sampai 5 cm lalu kita memotong tali pusat. Nah, kita jepit. Lalu kita berikan dikeringkan. Lalu kita berikan ke ibu untuk disusui IMD. Itu kita melakukan peregangan pada tali pusat. Apabila tali pusat memanjang, kita memindahkan klem sekitar 5 sampai 10 cm di depan vulva. Apabila ada tanda-tanda tali pusat memanjang, uterus globuler, semburan darah tiba-tiba. Apabila plasenta sudah berada di depan vulva sekitar 5 cm, lalu kita tangkap Dan putar. Kita tangkap dan memutar searah jarum jam. Letakkan ke tempat yang sudah disediakan. Lalu kita masas selama 15 detik. Lalu kita melakukan laserasi. Dari jam 6 ke jam 9, ke jam 12, ke jam 3, dan ke jam 5, kembali lagi ke jam 6. Tidak ada laserasi. Memeriksa kelengkapan plasenta, panjang pusat plasenta 50 sampai 60 cm, insersi sentralis, lateralis, marginalis, filomentosa. Lalu kita memeriksa kotiledon ada. Kita tap kotiledon apakah ada pesan. Jika ada berarti ada plasenta yang tertinggal. Apabila tidak berarti plasenta lengkap. Lalu kita memeriksa jaringan plasenta, amnion yang menghadap ke bayi, korion yang menghadap ke ibu. Kita mengecek kedalaman. Kita mengecek kedalaman plasenta 2 sampai 3 cm. Udah. Lalu kita meletakkan plasenta. Mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin. Mengajarkan ibu untuk melakukan massage dan memastikan kontraksi baik dan kandung kemih kosong. Setelah itu kita melihat keadaan bayi, apakah keadaan bayi bernapas dengan baik, ibu apakah bayinya bernapas dengan baik dan bisa menyusui. Iya. Lalu kita bersihkan ibu membersihkan dari paha yang terjauh ke paha yang terdekat. Mengeringkan, membersihkan ulang bokong sambil
Semuanya sambil membereskan underpad. Ibu, maaf, bokongnya boleh diangkat. Setelah itu kita memasangkan pembalut celana dalam dan sarung pada ibu. Setelah itu kita membuka sarung tangan, membereskan alat, membuka sarung tangan, lalu menyiapkan alat buat ngeri isminya. Samping berapa? Lu. Kok lama sih? lalu mencuci tangan 6 langkah. Udah. Lalu mengeringkan, lalu memakai sarung tangan. Kita menyuntikkan Vidka sebanyak 0,5 cc. Di samping ada diskon. Bekas aku baru. Lalu menggunakan sarung tangan kedua. Lalu kita meminta bayi dari ibunya, Bu, bayinya mau disuntikan vitamin K dan diberikan salep mata. Kita meletakkan bayi ke meja resusitasi bayi, lalu kita menyuntikkan Vidka di paha, sepertiga paha bagian luar secara IM. Kita aspirasi lalu suntikan. Setelah itu diletakkan. Setelah itu kita memberikan salep mata pada bayi. Lalu kita memberikan kepada ibu lagi. Ibu, silakan bayinya disusui. Disusui lagi. Lalu kita membereskan alat. Merendam alat ke dalam larutan klorin. Membuka sarung tangan. Membuka Baik, itulah tugas video dari saya. Apabila ada tindakan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.